Perkenalkan, nama saya Mita, saya LPDP batch 7. Perkenalkan, nama saya Yase, saya LPDP batch 7. Halo, nama saya Dipa, saya lulusan pertama LPDP batch 1. Saya ngelihat analis kredit itu keren, karena analis kredit itu bisa merekomendasikan kredit dari calon nasabah untuk disetujui ataupun ditolak, seperti itu. Sebenarnya di awal itu Mita daftarnya 2 Kak, LPDP sama SDP. Cuman kepanggil sih memang keduanya. Pengisian aplikasi akhirnya Mita memutuskan ngambil di LPDP karena apa? Karena Mita ingin coba sesuatu yang baru, yang memang basicnya itu pengen mencoba belajar analisa lebih dalam, mengenal kredit itu seperti apa, ketemu sama orang-orang yang memang punya usaha biar tahu gimana ke depannya usahanya itu, kayak gitu sih. Sebenarnya tujuan saya kerja itu nyari perbankan. Nah, kenapa perbankan? Karena memang dari dulu saya pengen gimana sih rasanya kerja di bank, apakah kita melayani nasabah, kita lihat banyak customer, kenal banyak orang. Nah, terus saya juga tertarik terhadap analisa kredit. Kalau selama program LPDP itu banyak banget yang Mita pelajarin. Pertama basic kredit, ada 5C, kemudian cara merekomendasikan suatu permohonan dengan beberapa mitigasi resiko, cara komunikasi yang baik dengan para komite kredit, karena kan kita itu selaku perekomendasi berkas, negosiasi juga sama tim bisnis, karena kan setiap berkas yang masuk itu kita harus sambut dengan baik gitu loh, jadi nggak, walaupun pengajuannya bisa dikatakan tidak bagus, tapi bagaimana cara kita menyikapi setiap berkas itu tetap kita bisa proses gitu. Saya belajar, seharusnya saya itu harus mengosongkan gelas, jadi harus menerima dulu sebelum biar nggak kepenuhan lah gelasnya. Gitu. Kadang-kadang kalau debitur berusaha itu kadang menginspirasi saya. Jadi dia gimana sih sebenarnya dia perjalanan, dia mulai membuka usaha, naik turunnya, terus gimana cara dia bertahan untuk yakin bahwa usahanya tetap jalan. Di sana saya belajar banyak sih sebenarnya. Banyak banget yang dipelajarin di sini. Terutama Mita itu seneng kalau ketemu prospekan baru. Mita seneng tuh ngelihat apa sih kerja orang di sini tuh, apa usaha kayak gini nih keuntungannya berapa, itu yang bikin seneng Mita kerja di analis gitu. Terus juga belajar komunikasi, yang paling penting komunikasi sama semua antar bagian perusahaan, sama tim bisnis, sama debitur pun, karena kan kadang debitur itu ada yang nggak luas ya, itu kita belajar gimana caranya debitur jadi luas biar mau dia membuka segala informasi yang ada. Sebelum memang terjun langsung bekerja, dikasih pelatihan pendidikan. Nah, di sana itu saya di sekitar 1 bulan itu belajar teori gimana sih cara menyalurkan kredit yang sehat. Banyak hal yang saya pelajari lagi, jadi nggak cukup cuma waktu persiapan aja. Mungkin waktu persiapan itu cuma saya dapat dasar-dasarnya aja, tapi setelah mendalami, wah ternyata ada banyak hal yang saya belum ketahui. Lebih nggak sesuai ekspektasi sih. Jadi saya kan dulu itu saya mikirnya ya kita hanya menganalisis seorang, terus dia mampu nggak untuk mengajukan kredit, sesederhana itu. Saya di awalnya selesai program LPDP, jadi analis kredit pertama, yang analis kredit konsumer, kemudian naik ke analisis kredit komersil, kemudian ada, kalau bisa dibilang ada bukaan untuk naik kelas lah kalau di sini bahasanya. Jadi bukaan untuk naik kelas, jadi saya mendapatkan posisi di kepala bagian kredit di kantor cabang. Jadi after itu nggak berhenti. Setelah jadi kepala kredit kantor cabang, saya di bagian bisnis. Jadi di LPDP tidak hanya di bagian analisa kredit aja, tapi bisa untuk di bagian bisnis juga akhirnya. Kerasa lebih percaya diri ya, karena kan sebelumnya Mita tuh orangnya
nggak pedean. Sekarang tuh lebih berani ngobrol depan umum, depan orang. Kemudian juga ngerasa lebih paham akan segala situasi. Maksudnya kan kalau misalnya ada orang ngajuin kredit berkas baru dengan usaha yang ada tuh kita tahu, oh usaha kayak gini begini nih cash cycle-nya, begini nih cara ngelola usahanya, begini keuntungannya segala macam. Lebih ke belajar dan buat kita jadi lebih percaya diri, jadi lebih pinter. Analis kredit itu bagaikan rem kalau dibilang kita lagi naik mobil. Nah, kalau misalkan remnya ditekan terlalu kencang, jadinya mobilnya nggak jalan. Tapi kalau misalkan tidak ada rem sama sekali, mobilnya jatuh ke jurang. Nah, gimana caranya kita ngatur rem itu supaya jalannya kencang dan mobilnya finish? Kritis. Cari nih, apa yang membuat kita percaya. Kalau sudah yakin sih, baru kita rekomendasi. Ya jauh lebih kepo lah istilahnya. Do your best. Kalian memang harus memiliki keinginan yang kuat dalam hal menganalisa. Memang dari dasarnya suka tentang menganalisis sesuatu, sehingga nanti di bagian analis kredit kalian merasakan passionnya yang tersendiri gitu.